Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunika Putri, NPM D1B0-18002, mata kuliah bimbingan pemustaka. Baiklah, di sini saya akan mereview buku yang sudah saya baca sebelumnya, yaitu novel genre horor. Nah, ini tampak depan buku, ini tampak samping buku, dan ini tampak belakang buku. Baiklah, saya akan mereview buku ini mulai dari bagian cover buku. Yang pertama, buku ini memiliki judul Horor Kamar 002. Nah, di judul buku ini dia itu timbul tidak seperti judul buku biasanya yang hanya tertulis tapi tidak timbul seperti itu. Lalu yang kedua, buku ini dia mengkilat dan warna hitam dikombinasi dengan warna coklat. Dia benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah buku horor seperti itu. Lalu di bagian samping buku ini ada judul buku dan ada nama pengarang, Q Luxury. Di belakang buku sama seperti buku-buku biasanya atau novel biasanya, ada sinopsis cerita. Lalu di sini ada penerbit Eugenia. Di bawah penerbit ada barcode. Di dalam barcode ini ada nomor ISBN, nomor barcode dan novel. Di sebelah barcode yaitu ada judul lagi, Horor Kamar 022. Nah, yang pertama yang saya suka dari buku ini yaitu judulnya yang timbul dan menurut saya ini memiliki kesan yang mewah. Lalu yang kedua dari warna dan bukunya mengkilat. Warnanya benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah buku horor seperti itu. Lalu yang ketiga dari kertasnya. Tekstur kertasnya itu dia memiliki tekstur yang sedikit kasar, tetapi ini adalah kertas yang tebal. Cerita dalam buku ini adalah menceritakan tentang pasangan yang bernama Dara dan Dandi. Nah, Dandi adalah seorang anak pejabat atau anak orang kaya. Jadi Dandi itu menyewakan atau membeli apartemen untuk Dara. Nah, ternyata Dandi berselingkuh dengan sahabat Dara. Nah, setelah itu Dara merasa sangat kecewa kepada Dandi sehingga Dara depresi dan Dara stres. Dara tidak pernah keluar dari kamar dan Dara tidak pernah makan atau jarang makan sehingga badan dia sampai kurus lesu. Karena saking stres dan saking depresinya Dara, akhirnya Dara memutuskan untuk bunuh diri. Nah, sebelum Dara bunuh diri, dia sudah meninggalkan satu surat. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa ia sangat mencintai Dandi dan dia sangat kecewa karena cintanya yang tulus dikhianati oleh Dandi dan sahabatnya sendiri. Lalu di dalam surat itu juga dia menyebutkan dia akan mengganggu setiap orang-orang yang ada di apartemen itu, tapi dia akan berhenti mengganggu orang-orang kalau Dandi sudah meminta maaf kepada Dara. Nah, setelah kejadian itu, Dandi menghilang dan tidak tahu keberadaannya di mana. Akhirnya lambat laun dan beberapa tahun kemudian ada seorang pemuda yang bernama Jaka. Pemuda itu juga menyewa apartemen di lantai 5 di sebelah kamar Dara. Nah, tetapi sejak pertama kali kedatangan Jaka di apartemen itu, Dara tidak mengganggu Jaka karena Jaka adalah pemuda yang baik-baik seperti itu. Nah, lalu karena Jaka melihat ada kejanggalan kepada Dara yang tidak seperti manusia normal, memiliki kulit pucat seperti itu, akhirnya Jaka mencari tahu tentang Dara dan tentang kamar itu. Nah, setelah itu akhirnya Jaka tahu tentang asal-usul kenapa Dara bisa seperti itu dan asal-usul kamar itu yang terkesan aneh seperti itu. Lalu akhirnya Jaka mencari keberadaan Dandi dan Jaka menyuruh Dandi untuk meminta maaf kepada Dara atas semua yang pernah dilakukan Dandi. Akhirnya Dandi pun datang ke apartemen itu dan menemui arwah Dara yang sedang duduk di balkon depan kamarnya.
Dia meminta maaf kepada Dara atas semua yang pernah dilakukannya kepada Dara. Nah, sejak saat itu Dara memaafkan dan Dara menepati janjinya untuk tidak menjahili atau mengganggu orang-orang di apartemen itu lagi. Nah, mungkin itu isi dari novel ini. Nilai yang saya berikan terhadap novel ini itu 6,5. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam review kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.